warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang kajian teori terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Clara Delia Rahmadini. Selanjutnya saya sendiri, Dela Yunita Siti Mutmainah dan Siti Zumaroh. Baik, di sini yang pertama akan dijelaskan oleh Clara Delia. Kepada Clara kami persilahkan. Poin pertama, kajian teoristis terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 penataan ruang yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang penataan ruang selama ini dijadikan sebagai dasar pengaturan penataan ruang dan memberikan landasan bagi penyelenggara penataan ruang wilayah nasional. Pengaturan di dalam undang-undang tersebut masih terdapat beberapa hal yang masih mengandung kelemahan. Yang dimaksud dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana disinggung di atas adalah antara lain: 1. Perkembangan situasi nasional dan internasional yang menuntut penegakan prinsip-prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka menyelenggarakan penataan ruang yang baik dengan memperhatikan hak asasi manusia. 2. Perkembangan wilayah, baik wilayah provinsi maupun wilayah kabupaten atau kota yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan yang terjadi dalam lingkup yang lebih luas. 3. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan kegiatan dan pengaturan ruang wilayahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 4. Perkembangan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, sehingga dicapai perencanaan tata ruang yang efektif, transparan, dan partisipatif. Pemanfaatan ruang yang tertib, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang menjamin efisiensi kegiatan pembagian secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Zumaroh. Kepada Siti Zumaroh kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu tentang telaah terhadap kebijakan dan undang-undang penataan ruang. Permasalahan penataan ruang merupakan suatu gambaran yang bersifat sektoral, terlebih lagi setelah diberlakukannya konsep otonomi daerah. Kebijakan otonomi dalam pelaksanaan penataan ruang dengan berbagai pro dan kontranya. Konsep otonomi daerah dalam melakukan penataan ruang hendaknya dilakukan secara sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, sehingga dapat memberikan peluang untuk mempertahankan dan mengembangkan heterogenitas fungsi sumber daya alam dan pemulihan fungsi lingkungan itu sendiri. Selanjutnya, telaah kritis terhadap ketentuan undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tata ruang merupakan konsep dinamis oleh karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, serta teknologi, sehingga dalam pelaksanaannya tata ruang hendaknya memperhatikan kondisi-kondisi tersebut. Yang kedua yaitu dalam penerapan konsep tata ruang tidak bisa dilakukan secara kaku atau rigid. Oleh sebab itu, secara periodik pembentukan revisi berdasarkan cakupan tentang alam dan perkembangan teknologi dalam membangun lingkungan buatan. Yang ketiga, dalam hal visi, pengendalian dengan memperhitungkan daya tamping dan daya dukung lingkungan tetap sebagai acuan normatif. Yang keempat, dalam menentukan ketentuan sanksi, hendaknya memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Tata Usaha Negara,
kecuali jika suatu tindakan yang berkaitan dengan penataan ruang terdapat tindakan yang mengandung unsur pidana. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang telah dijelaskan kami tadi. Kesimpulannya yaitu dengan adanya telah kritis terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, ditunjukkan penataan ruang yang dapat memberikan dasar yang jelas dan tegas dan menyeluruh sehingga terdapat suatu jaminan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang tanpa adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.